Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabar kakak hari ini? Kabar saya baik Kak. Oke, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Puput Laila Salsabila. Kakak bisa memanggil saya Puput. Nah, saya adalah konselor yang mendampingi kakak pada sesi konseling kita hari ini. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Niken Ayu Kak. Oke, kalau gitu boleh saya panggil Kak Niken nggak? Atau ada panggilan lain nih? Boleh Kak, dipanggil Niken aja. Oke, saya panggil Kak Niken ya. Kelihatannya wajah Kak Niken sangat murung, tanpa ada sesuatu yang mengganggu pikiran atau perasaan Kak Niken saat ini. Ya Kak, saya ingin berkonsultasi dengan Kakak. Kak Niken, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling seperti sekarang ini? Belum Kak. Sebelumnya boleh saya menjelaskan tentang konseling kepada kakak? Iya Kak, boleh silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling ya. Konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seseorang yang sedang mengalami masalah disebut klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Klien itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, boleh Kak Niken menceritakan atau sampaikan apa yang menjadi beban atau memberatkan pikiran Kak Niken saat ini. Jadi begini Kak, saya merasa sangat bingung dan sedih. Saya memahami apa yang kakak rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaan itu bisa dijelaskan? Iya Kak, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Di sini Kak Niken bisa bercerita tentang semua yang dirasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kakak bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Jadi begini, saya mengikuti suatu organisasi di sekolah. Pada setiap pertemuan atau rapat yang diadakan oleh suatu organisasi untuk membahas suatu masalah atau suatu program kerja, saya seringkali ingin mengungkapkan pendapat saya tentang program kerja atau cara penyelesaiannya, namun saya takut pendapat saya salah ataupun tidak diterima oleh ketua rapat. Jadi saya adalah setiap rapat hanya bisa mendengar dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai pendapat orang lain. Apa yang harus saya lakukan Kak? Mengenai hal itu, apakah kakak selalu mempersiapkan segala sesuatunya tentang pendapat secara matang? Ketika ketua organisasi memberitahu apa rapat tentang suatu hal, saya selalu mempersiapkan jalan keluar atau suatu program sebelum rapat dimulai. Bagus kalau begitu, tapi kenapa tidak mengungkapkan pendapat pada saat rapat? Saya merasa malu, gelisah dan takut ketika mau mengungkapkan pendapat saya Kak. Lalu kenapa masuk organisasi tersebut? Apa tujuan kakak sebenarnya? Saya masuk ke organisasi tersebut karena saya ingin mencari banyak pengalaman dan teman dalam hidup saya, sehingga menjadi suatu pelajaran untuk kedepannya. Kalau begitu bagus, tapi kalau terus diam dalam organisasi itu, dalam arti tidak berkembang, hanya mengikuti arus yang ada, tidak akan mendapatkan apapun. Namun saya bingung harus dari mana memulainya. Setiap saya ingin berpendapat, pasti akan muncul rasa cemas dan takut terhadap pendapat saya yang mau diungkapkan. Baiklah, bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Coba mulai dari sekarang di setiap kegiatan sehari-hari, kakak harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat dan berlatih berbicara dan mengemukakan pendapat ke teman dekat ataupun keluarga terlebih dahulu. Ini akan membantu kakak untuk meningkatkan rasa percaya diri. Namun jika saya salah berbicara bagaimana? Dan pengambilan keputusan dalam waktu singkat, keputusan saya salah dan berakibat yang tidak baik bagaimana? Setiap orang pasti melakukan kesalahan, bahkan
melakukan kesalahan sampai beberapa kali, dan juga setiap pengambilan keputusan pasti akan ada akibatnya, entah itu baik ataupun buruk. Jadi tidak usah takut dalam hal itu karena itu merupakan hal yang wajar saja. Terus, apa yang harus saya lakukan selanjutnya agar saya lebih percaya diri di depan umum? Pada dasarnya, kakak adalah orang yang selalu siap dalam menghadapi apapun. Tapi karena kurang percaya diri terhadap apa yang diungkapkan, kakak bukan begitu kan? Iya benar Kak, saya memang selalu mempersiapkan segala sesuatu dari awal. Tapi saya sangat sulit mengungkapkannya jika di depan umum. Lalu bagaimana Kak? Sudah bagus jika kalau kakak memang begitu. Sebenarnya tidak sulit untuk melakukannya. Mulai sekarang harus aktif dalam hal apapun. Contohnya dalam kelas. Jika ada perkumpulan kelas, mencoba aktif di sana dan mempersiapkan segala sesuatunya dulu. Dengan melakukan hal seperti itu, terus-menerus akan ada lama-lama terbiasa. Banyak omong bukan berarti kosong. Harus mempersiapkan segala sesuatunya, solusi maupun jawabannya itu akan mempermudah kakak. Oh, begitu ya Kak. Iya betul, selagi itu benar dan positif, lakukanlah, percaya terhadap diri sendiri. Jadi intinya harus terus mencoba ya Kak, walaupun sudah gagal di awal. Iya Kak, saya akan terus mencoba dan berusaha hingga saya nantinya berhasil dan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Bagus kalau begitu, saya yakin kakak bisa melakukannya, memiliki kemampuan lebih dari hal itu, dan bisa mengembangkan bakat dengan maksimal. Dengan usaha yang tekun, saya yakin apa yang diinginkan kelak akan tercapai. Iya Kak, terima kasih atas saran dan dorongan yang Kakak berikan kepada saya. Mulai sekarang, saya akan terus berusaha dan percaya diri agar ada yang diinginkan saya nantinya tercapai dan membuahkan hasil. Ya Kak, sekarang bagaimana dengan perasaan kakak? Apakah sudah lebih membaik atau belum? Sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya karena termotivasi oleh dorongan dan perkataan yang Kakak berikan kepada saya. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya kira cukup Kak, sekarang saya merasa lebih lega dan lebih baik. Kalau begitu, konseling ini bisa diakhiri ya Kak. Oh iya Kak, terima kasih atas semua yang telah Kakak berikan kepada saya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan menjadikan sebuah pelajaran ke depannya. Iya Kak, terima kasih. Saya mohon pamit Kak. Selamat siang Kak. Iya, selamat siang.